Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Saudara sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang disucikan oleh Allah. Di mana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 telah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi dalam target yang akan kita lakukan dalam bulan Ramadan adalah takwa. Pelaksanaan saum adalah suatu proses, suatu tuntutan bagi kita untuk menjalankannya itu dengan target takwa kepada Allah. Tentu takwa itu punya makna atau punya arti yang banyak. Paling tidak ada 3 arti. Takwa itu dari kata-kata waqayaki wikoyatan, yang mengandung makna pertama adalah memelihara diri dari segala sesuatu yang menyakitkan dan yang membahayakan diri. Yang kedua adalah menjaga diri dari segala sesuatu yang kita takuti bersama. Yang ketiga adalah memelihara diri dari yang mendatangkan dosa kepada kita. Maka dengan target takwa yang kita lakukan tentu adalah bahwa ketakwaan kita kepada Allah menjadi tujuan, menjadi target yang akan kita raih. Kemudian di dalam saum itu sendiri mempunyai banyak pengertian. Antara lain yang kita kenal dalam makna saum adalah artinya al-imsak. Al-imsak anil mu'tad minat ta'am wa syurbi wal jima', adalah menjaga diri dan memelihara diri dari makanan, dari minuman, dan dari jima. Fi syar'i ma tarkil atham, sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh syariat berdasarkan menjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan dosa. Dengan demikian maka saum Ramadan adalah hari yang sangat mulia, yang sangat penuh dengan berkah, yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Adalah bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai hidayat bagi manusia dan sebagai penjelas dari berbagai bentuk hidayah serta yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Maka kita tahu bahwa Ramadan itu punya makna dan punya arti yang sangat dekat dengan makna sober. Karena di dalam Ramadan adalah al-imsak. Al-imsak adalah menjaga diri dan memelihara diri. Dengan demikian maka kita tahu bahwa istilah Ramadan itu terdapat 2 istilah. Yang pertama ar-ramadha, artinya adalah al-hijaratul mahmad, pasir yang dipanaskan atau batu yang dipanaskan, dan dia berfungsi untuk menghilangkan dosa, berfungsi untuk menghilangkan kekhilafan yang kita lakukan. Yang kedua berarti ar-ramdu.
Ar-ramdu artinya matarun gozirun fil harif. Adalah mator atau hujan yang turun di musim hujan, yang berarti berfungsi sebagai satu proses membersihkan badan dari kotoran dan membersihkan berbagai dosa yang kita lakukan secara rohaniah kepada Allah. Maka kita tahu bahwa baik ar-ramdu atau ar-ramadau punya makna dan punya arti yang sama. Adalah bulan di mana Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita, di mana Allah akan menghilangkan segala kehilafan yang kita lakukan, sebagaimana diterangkan di dalam sebuah hadis, barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dia kepada Allah dan muhasabah selalu dia kepada Allah, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi, akan diampuni oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, dari apa-apa yang dia lakukan berupa dosa yang telah lalu, yang sudah dilakukannya. Maka Ramadan itu punya 5 arti. Pertama adalah syahrun unzila fil Quran, adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Yang kedua syahrun mubarak, adalah bulan penuh berkah, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar yang akan datang kepada kita. Dan Lailatul Qadar itu lebih baik perbuatan dan perilaku kita yang kita lakukan lebih baik dari 1000 bulan, atau dalam tahun dapat kita imbangkan 83 tahun. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam yang dinanti-nanti oleh semua umat Islam untuk mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah Syahrul Sabri, yaitu bulan kesabaran. Karena kesabaran itu akan mendapatkan surga. Di dalam surat Az-Zumar ayat 10 disebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar akan mendapatkan pahala dengan tidak terhitung jumlahnya. Maka orang yang saum adalah sama dengan orang yang sabar. Dengan demikian orang yang sabar tentu akan mendapatkan surga, karena pahala yang dia lakukan adalah pahala yang tidak terhitung jumlahnya di hadapan Allah. Kemudian yang keempat adalah Syahrul Maghfirah, yaitu bulan di mana di dalamnya penuh dengan ampunan Allah, di mana di dalamnya dipenuhi dengan ampunan dari Allah, dan masing-masing dosa yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah. Maka Syahrul Maghfirah itu tentu saja menggambarkan bahwa siapa saja yang melakukan saum pada bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, dia akan mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, ampunan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang kelima adalah Syahrul Rahmah, adalah bulan penuh dengan rahmat, karena di dalamnya adalah Allah memberikan kepadanya kesempatan, kenikmatan yang Allah berikan, berupa kenikmatan pada saat berbuka dan kenikmatan pada saat dia bertemu dengan Allah.